Taruhlah harapanmu pada Tuhan, jadilah perwira dan tabahkanlah hatimu, percayalah pada Allah. Kita doakan bangsa kita dalam masa krisis COVID-19 ini, teristimewa umat dari paroki kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama juga. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ketidaksetiaan atau ketidaktaatan dan melawan Allah adalah suatu sikap negatif dari bangsa Israel, dan mereka dihukum oleh Allah karena ketidaktaatan dan melawan Allah. Sifat yang sama juga menjadi kecenderungan kita pada masa ini. Kita mohon kepada Allah supaya ketidaktaatan dan saat-saat kita tidak mendengarkan Allah, Ia dalam masa ini mengampuni kita semua. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Luhur, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarilah kami untuk tahan uji, menghidupi salib tanda kehinaan, agar kami semakin layak dan pantas berbakti kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan. Ketika umat Israel berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami telah muak akan makanan hambar ini. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkan ular-ular ini dari kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup.
Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepada. Baik pengantin. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Benih itu adalah sabda Tuhan, dan Ialah penaburnya. Setiap orang yang menemukan Dia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi, dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah Ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah Engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus Kukatakan dan Kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar,
dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kulakukan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemarin siang Romo Haris belanja di Range Market ya Romo Haris. Pasti ada beberapa kenyataan yang bisa diamati di sana. Mungkin harga di sana mungkin tidak naik ya, tetapi mungkin stok barang kurang, atau mungkin saudara-saudari lain, ibu-ibu ke pasar rakyat. Nah di sana mungkin bukan hanya stok kurang, tapi mungkin harga mahal. Kematian Yesus adalah harga yang paling mahal. Mengapa mahal? Karena di balik peristiwa kematian Yesus, di sana terletak kasih Allah yang begitu besar bagi manusia, sehingga dalam masa-masa persiapan kita untuk mengenangkan sengsara, kematian dan kebangkitan Yesus minggu depan dalam pekan suci, kita diajak untuk membuka hati kita pada rencana keselamatan Allah, membuka hati kita pada karya keselamatan Allah yang terlihat pada karya Yesus di kayu salib. Karya Yesus di kayu salib adalah kematian. Kematian yang adalah harga mahal yang dilakukan oleh Allah yang sangat mengasihi kita manusia, yang suka tidak taat padanya, yang suka melawan Dia. Dengan demikian pesan Injil hari ini bagi kita semua dalam situasi krisis, situasi kita merasa bosan, jenuh karena selalu tinggal di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, dan berdoa di rumah masing-masing. Pasti kita juga mengalami kebosanan, menggerutu seperti umat Israel. Kita diajak dalam masa-masa seperti ini, kita memberikan permenungan kita secara khusus pada karya Yesus di salib, yakni kematian yang sangat berharga bagi kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, kami mempersembahkan kurban pembawa damai. Semoga Engkau mengampuni dosa kami dan membimbing hati kami yang mudah goyah. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi keselamatan kami, para putra-putrimu, Engkau telah menganugerahkan masa penuh rahmat ini. Kami Engkau tolong melepaskan diri dari keinginan dan nafsu tak teratur, serta memulihkan kemurnian hati, supaya di tengah kesibukan duniawi, kami tetap mampu mengutamakan panggilan surgawi. Dari sebab itu kami memuji Dikau bersama para kudus dan semua malaikat yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali.
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Amin. Tuhan bersabda, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas sengsara dan wafat putra-Mu. Semoga pengorbanannya mendorong kami setia kepadamu dan berani berkorban bagi sesama sampai kami berbahagia bersamamu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, seluruh aktivitas kita pada hari ini diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin.